dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang, udah menjelang ke berapa episode ya bahasan kita tentang wasatiyat Islam ini. Dan mungkin episode kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan. Suaranya lemas ya. Aduh, insya Allah. Menjaga keseimbangan individu dan sosial. Mengapa sih kita harus menjaga keseimbangan individu dan sosial? Ya, perlu ini? kita pahami topik ini kita kaitkan atau merupakan penjabaran dari at-tawazun, menegakkan keseimbangan sebagai salah satu prinsip dalam wasatiyat Islam di antara 7 prinsip, sekaligus menjadi ciri insan wasati atau umatan wasata. Jelas manusia ya, terlibat dalam kehidupannya itu menyangkut urusan dirinya sendiri dan urusan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia dilahirkan sebagai individu diri, tapi dia berada dalam kerumunan manusia. Maka tak terlepas dia memiliki konteks dan kontak dengan manusia-manusia lain. Nah, menjadilah gimana ini kita menegakkan keseimbangan antara kehidupan individual kita yang harus kita perhatikan, tapi kehidupan sosial orang banyak juga harus kita perhatikan. Nah, kira-kira pembahasan kita antara itu ya, agar mampu menegakkan at-tawazun, keseimbangan antara individu, kehidupan individual dan kehidupan sosial. Dalam arti jangan sampai ada ketimpangan, ketakseimbangan atau berat sebelah. Ya. Jadi nggak boleh mungkin ya kita egois mikirin di ibadah sendiri aja tapi tidak memikirkan lingkungan, mungkin seperti itu ya Bang ya. Nah, fenomena seperti itu kan terjadi ya, di kalangan umat Islam. Kita sering dikritik ini karena dia orang kaya, berharta banyak, bukan setiap semester, tiap bulan pergi umroh dan tentu memilih umroh plus ya. Berapa bukan puluhan itu, seratusan juta. Tapi meninggalkan masyarakat sesama di tempat tinggalnya miskin. Berarti lebih fokus ke apa? Individualnya. Dirinya sendiri. Iya, itu yang sering dikritik sebagai egoisme beragama. Seolah-olah dia sendiri yang ingin masuk surga. Ya, padahal kita harus bersama-sama. Doanya kan doa kolektif itu. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berilah kami hasanah fid dunya wa fil akhirah wa qina adzabannar. Jadi keselamatan bersama. Jadi collective salvation. Islam tidak mengajarkan individual salvation, self salvation. Salvation itu penyelamatan. Penyelamatan diri sendiri, tapi collective and social salvation, yaitu penyelamatan bersama gitu. Nah, inilah yang membawa kita harus menegakkan keseimbangan antara hidup individu kita dengan kehidupan kita dalam bidang sosial. Berarti bisa juga dikatakan antara kayak hablum minallah dan hablum minannas harus juga gitu ya. Hablum minallah secara vertikal dengan Allah yang harus berdampak pada hablum minannas. Nah, hablum minannas itu kan tidak sekedar ya, menjaga hubungan dengan sesama manusia, berbuat baik, ya, bersopan santun. Hablum minannas itu kerjasama, bersama-sama, bekerja sama untuk membangun kehidupan bersama. Justru kadang ada yang kebalik juga tuh, sosialnya kayak baik, tapi sebenarnya di dalamnya enggak juga. Ya, terhadap diri sendiri. Diri sendiri ini adalah diri ya, yang harus mempertanggungjawabkan kehidupan kepada Sang Pencipta. An-nafs itu diri, the self. Harus kita perhatikan. Kemarin sudah kita bahas, harus seimbang lahir batin, ada asupan jasmani, ada asupan rohani. Tapi setelah diri terperhatikan, jangan lupa ada orang-orang lain. Ya, betul.
Nggak bisa berat sebelah, menjadi orang individualistik, egoistik tadi. Tapi banyak orang, urusan orang lain, diri sendiri nggak diperhatikan. Ya dalam konteks tertentu mungkin boleh ya. Memberi baju pada orang lain, dirinya sendiri kadang-kadang tidak memperhatikan apa bajunya sendiri ya. Atau dia berbagi, berbuat sosial, amal sosial, tetapi dirinya sendiri nggak perhatikan, nggak makan, nggak terurus ya. Itu pertanda orang yang terlalu sosialistik, tetap nggak seimbang, melupakan diri sendiri. Nah ini bentuk-bentuk ketakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip wasatiyat Islam ya. Harus menegakkan at-tawazun, keseimbangan antara kehidupan diri, antara kehidupan al-fardiyah ya, al-hayat al-fardiyah, kehidupan diri sendiri, dengan al-hayat al-ijtimaiyah, kehidupan sosial. Apa sih Ayahanda maksud atau makna bertawazun di dalam kehidupan kita? Ya, at-tawazun berhubungan dengan kata sering kita dengar mizan, timbangan. keseimbangan, timbangan. Al-wazan ini adalah ajaran Islam yang penting ya, disebut oleh banyak ayat Al-Quran ya. Allah sudah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan, meletakkan keseimbangan. Perintahnya fala tatghaw fil mizan, jangan melampaui batas dalam keseimbangan, artinya berat sebelah. Wala tukhzirul mizan, jangan mengurangi timbangan. Yang satu maksimalis, berlebihan, yang satu minimalis, berkekurangan dalam menegakkan keseimbangan ya. Tentu dalam konteks individu sosial tadi sudah kita jelaskan ya, ya agar ada pemenuhan ya, hak-hak diri sendiri, selain kita penuhi hak-hak orang lain terhadap kita. Jangan kita hanya menjalankan kewajiban terhadap orang lain, berarti memenuhi hak-hak orang lain, sementara hak diri sendiri terabaikan. Ya, diri sendiri bisa dalam keluarga ya, kita kontakkan, sibuk mengurus orang lain tapi keluarga sendiri tidak diurus. Itu bentuk-bentuk ketakseimbangan. Lalu dalam bermasyarakat, apakah keseimbangan itu selalu diartikan dengan titik tengah sama rata? Iya, keseimbangan itu sebenarnya at-tawazun berhimpit dengan konsep keadilan, yaitu wada'u syai'in fi makanih. Ini keduanya ahli bahasa Arab nih. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ketika meletakkan sesuatu pada tempatnya harus sama rata apa tidak? Kalau dikuantifikasi ya 50%, 50%. Tapi karena mizan yang menjadi alat timbangan itu ya jangan berat sebelah. Atau berat sebelah begini. Itu tidak selalu bisa diukur dengan bahasa matematik 50%, 50%. Karena boleh jadi ya hak individu itu mungkin lebih banyak. Ya, sebelum kita menunaikan hak kewajiban terhadap orang lain. Jadi tunaikanlah ya, semestinya sesuai dengan porsinya. Maka ada hubungan ya dengan kriteria atau prinsip wasatiyat Islam yang pertama al-i'tidal. Berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dan al-adalah keadilan, at-tawazun keseimbangan itu hampir sama itu ya. Yang dalam perumusan ahli bahasa wada'u syai'in fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Justru tidak seimbang terhadap diri sendiri pun kalau tidak proporsional, bukan tempatnya. Berarti harus dimulai dari diri sendiri, memenuhi apa? Ya, ibda binafsik. Ya, ibda binafsik, mulailah dirimu sendiri, baru nanti keluar. Betul. Nah, termasuk at-tawazun, keseimbangan antara individu dengan sosial itu harus juga memulai dari diri sendiri. Ya, jangan pada orang lain tapi diri sendiri terlupakan.
Itu bentuk keseimbangan, bukan soal sama rata tadi itu ya. Tapi soal proporsionalisasi, ada proporsi-proporsi yang harus kita tunaikan terhadap diri sendiri dulu sebelum pada orang lain. Ini berhubungan nggak ya Bang dengan yang kalau Saya nggak tahu kalau belum disebut. belum, maksudnya makanya ini saya baru kebayang tapi mau ngomong entar dulu. Yang ini loh, yang pantaskanlah diri. Saya tahu belum disebut ya. Yang pantaskanlah dirimu dulu kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu atau misalnya kita ingin mendapatkan hubungan sosial yang lebih baik, pantaskanlah dirimu sendiri, maksudnya diperbaiki dulu diri sendiri. Apakah seperti itu? Itu yang mungkin gitu bisa dipahami dari ayat Al-Qur'an yang populer ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu ya. Peliharalah anfusakum, dirimu sendiri dulu. Baru keluarga, wa ahlikum. Nah, tentu di luar keluarga. Dan masyarakatmu gitu. Jadi harus mulai dari diri. Ibarat lingkaran ya. Ini lingkaran terkecil diri sendiri. Lingkaran luarnya itu adalah keluarga, lingkaran luar lagi masyarakat. Manusia secara keseluruhan harus dimulai dari diri sendiri. Qu anfusakum baru wa ahlikum nara. Jadi walaupun terasa seimbang pemenuhan hak individual diri sendiri dan hak sosial, tapi urutannya salah. Itu juga akan mengganggu keseimbangan. Ibda binafsik, sering mulailah dari dirimu sendiri. Dari mana tempat kamu berada, setelah itu baru ke orang lain ya. Jadi ayat qu anfusakum ahlikum nara itu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada mubalik penceramah sebelum diterimakan neraka, pertama narkoba ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari narkoba yang memang hantarkan ke neraka. Dipersembahkan oleh baik Ayah, bagaimana sih cara kita mengetahui atau mengukur apakah kebutuhan individual kita ini sudah terpenuhi atau belum sebelum kita melaksanakan memenuhi kebutuhan sosial? Ya, tidak ada jalan yang terbaik untuk memastikan itu kecuali oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri sebagai pelaku, sebagai subjek kehidupan. Karena kitalah yang merasakan sendiri. Orang lain bisa saja ya mengamati, ibaratnya meraba-raba dan menduga-duga. Dan tentu ya penilaian diri sendiri itu terkait dengan ukuran-ukuran yang ada dalam agama, dalam kitab suci. Hak-hak pribadi jelas bicarakan oleh Al-Quran dalam Al-Hadits. Jagalah dirimu, qu anfusakum tadi itu, jangan lupa harus kau tunaikan kebutuhan jasmanimu, penuhi kebutuhan jasmani. Ternyata ada hak jiwa, hak rohani. Tunaikan pula kebutuhan rohaniah ya, dengan asupan. Ya, asupan jasmani dan rohani. Asupan rohani. Sering dalam acara seminar kita coffee break untuk memberikan asupan jasmani. Lupa asupan rohaninya. Itu kita ketahui dari agama kan. Ya. Ada hak seseorang muslim pada muslim lain ya, dalam hadis itu ya. Dan itu kita ketahui dan kita sendiri yang bisa mengetahui apakah sudah. Buat aja checklist. Nah, ini hak individu saya menurut Islam. Alhamdulillah checklist. 2 checklist. 3 checklist. Nah, baru 100% tidak terpenuhi. Atau baru 60%. 70%. Begitu pula hak-hak kita terhadap masyarakat, terhadap sosial. Ya, kita buat checklist. Checklist itu bisa beragam loh. Maksud saya bisa berkembang. Ada yang dasar ya. Disebut oleh agama, Al-Quran, Al-Hadits.
Ada yang bisa kita tambahkan ya, apa rincian-rinciannya itu. Mungkin dengan cara demikian kita mengetahui apakah ya kewajiban-kewajiban individual kita tertunaikan, dan apakah kewajiban-kewajiban sosial kita sudah terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan. Maka agama itu sal domirok, Tanya pada diri. istafti qalbak, sal domirok, tanyakanlah kepada hati nuranimu. Ya, sal domirok atau istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati, karena hati itulah bisikan hati nurani ya. Ya, karena ya Pak, ada juga hati yang zulmani, yang penuh dengan kegelapan. Kalau hati nurani, dalam bahasa Indonesia nurani, Nur. bukan nur aini, nurani, ya, itu membawa cahaya, itu akan membisikkan kita. Insya Allah yang dibisikkan hati nurani adalah kebenaran. Jadi menegakkan keseimbangan atau wazun yang penting sebagai prinsip dalam wasatiyat Islam perlu kita terapkan dalam berbagai tataran dunia akhirat, pernah kita bahas. Kemudian lahir batin. Sekarang ini kaitan dengan keseimbangan diri sendiri dan sosial yang juga harus kita tegakkan. Ada ukuran-ukurannya, ada kriteria-kriterianya, ajarannya. Ya, kita tekan bismillah. Yang penting pesannya jangan berat sebelah. Jangan asyik masuk dengan urusan orang lain, lupa diri sendiri. Jangan asyik masuk dengan diri sendiri, lupa orang lain. Yang kedua ini terjebak kepada egoisme beragama ya, untuk diri sendiri, padahal kita harus berbuat untuk keselamatan bersama. Tapi juga jangan terjebak kepada sosialisme beragama, melupakan hak dan kewajiban terhadap diri sendiri. Metro TV